Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwi dari Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi politik ekonomi Islam. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa poin yang harus saya jelaskan. Poin yang pertama yaitu jaminan pemenuhan kebutuhan primer. Dalam politik ekonomi Islam, negara menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok dasar rakyat. Dan semua rakyat harus mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut tanpa memandang ras, suku, dan agama secara menyeluruh. Kebutuhan dasar rakyat itu meliputi kebutuhan pokok berupa sandang, papan, dan pangan, serta kebutuhan dasar rakyat secara umum, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang 2, pangan 3, dan 4 diberikan oleh negara dengan mekanisme tidak langsung sesuai ketentuan syariah Islam. Sedangkan untuk jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara umum berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan, maka negara memenuhinya secara langsung. Negara wajib menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan sebagaimana yang dibutuhkan rakyat. Yang kedua adalah jaminan sosial dalam sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis yang kini tengah diterapkan, kemajuan ekonomi ditentukan oleh besarnya investasi, pertumbuhan, dan lain-lain. Akibatnya, yang diperhatikan adalah para pengusaha. Mengapa para pengusaha? Karena mereka lah yang dipandang pencipta kemajuan daripada ekonomi. Kondisi rakyat serba kekurangan tidaklah jadi ukuran dalam sistem kapitalisme ini. Sebagian mereka memasukkan para buruh tani dalam komunitas ini, tidak memasukkan para pekerja kontrakan, pekerja angkutan, kuli pelabuhan, dan pekerja musiman dan yang lainnya seperti itu. Yang ketiga adalah jaminan sistem sosialis terhadap pemenuhan kebutuhan primer. Sistem ekonomi sosialis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti rencana pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara. Prinsip dalam distribusi, tanda kutip pembagian, pendapatan adalah sesuai apa yang diterapkan oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Sebagian penulis ekonomi Islam berpendapat bahwa hal pertama yang harus diperhatikan dalam masalah ekonomi adalah distribusi kekayaan dan tidak ada kaitannya dengan produksi seperti itu. Yang terakhir adalah jaminan Islam terhadap pemenuhan kebutuhan primer. Jaminan sosial dalam Islam dipandang sangat perlu, bahkan jaminan sosial merupakan salah satu pilar yang melandasi ekonomi Islam. Hal itu mengindikasikan bahwa jaminan sosial berada pada posisi strategis dalam bangunan ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam akan berdiri kokoh bila ditopang dengan ketiga pilar ini. Sudah tentu ia akan tumbang atau tidak seimbang jika salah satu dari pilar ini tidak kokoh dan tidak berfungsi dengan semestinya. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.